Berjumpa kembali di dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Masih Banyumane. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya yakin percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan pada saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Roma pasal pertama ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah pernikahan biasanya ada yang namanya kita mengucapkan janji nikah. Dan pada saat seseorang mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta maupun juga keluarga maupun juga jemaat, maka mau nggak mau di situ ada sebuah ikatan. Dan pada saat mereka terikat menjadi satu kesatuan di hadapan Tuhan, maka secara otomatis seorang laki-laki itu akan menjadi milik seorang perempuan, dan seorang perempuan atau seorang istri itu juga akan menjadi milik daripada seorang suami. Artinya dengan adanya sebuah perjanjian tersebut, adanya sebuah ikatan janji, maka secara otomatis mereka akan memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bukan orang bebas lagi tetapi menjadi orang yang terikat. Yaitu seorang istri akan terikat oleh suaminya dan seorang suami pun juga akan terikat oleh istrinya. Begitu juga dengan kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita juga membangun ikatan janji dengan Tuhan, pada saat Tuhan memilih kita dan kita meresponi setiap pilihan Tuhan untuk dijadikan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dan orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Artinya kita terikat dengan Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, dan Tuhan pun juga menjadi milik kita. Oleh karena itu saya memberikan tema renungan pada saat ini, yaitu Tuhan milikku dan aku miliknya. Artinya pada saat kita sudah mengikatkan perjanjian kita dengan Tuhan, maka kita terikat dengan Tuhan. Apa yang menjadi ketentuan Tuhan, apa yang menjadi tuntutan Tuhan, itu pun juga yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa berkenan di hadapan Tuhan bukan karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak kita sendiri, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Karena keterikatan itulah maka ada konsekuensi. Apa yang menjadi konsekuensi? Kita juga harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Pada saat Dia memanggil kita sebagai orang-orang tebusannya, menjadi orang-orang kudus, di situ dikatakan kita dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Maka konsekuensi kita juga harus membuktikan di dalam kehidupan kita, yaitu orang-orang kudus, orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Dan pada saat kita juga mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan pun juga di situ akan menyertai kita. Dengan apa? Dengan kasih karunia-Nya. Tuhan akan menyertai kita dengan damai sejahteranya. Maka ada hubungan timbal balik. Seperti seorang suami istri, ada hubungan timbal balik, ada tuntutan timbal balik di dalamnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Pada saat kita menjadi milik Tuhan, maka kita juga harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pun juga akan menyesuaikan dengan setiap kehendak kita. Maka disitulah akan terjadi kesinkronan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita mengikuti
apa yang menjadi ketetapan Tuhan, kasih karunia yang daripada Tuhan itu pun juga Tuhan akan senantiasa limpahkan di dalamnya, sehingga kita akan betul-betul menjadi orang panggilan Tuhan, orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan melalui kehidupan kita juga banyak orang akan datang kepada Tuhan karena mereka melihat akan keteladanan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dari sini pada saat kita disertai Tuhan melalui kasih karunia-Nya, melalui damai sejahteranya, damai sejahtera, shalom, artinya kita akan dihindarkan dari segala mara bahaya, malapetaka di dalam kehidupan kita. Maka sukacita di dalam kehidupan kita pun juga akan terwujud di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita memahami dan menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan kita menyadari karena kita orang-orang yang dikuduskan, maka hidup kita pun juga harus mewujud nyatakan dan membuktikan sebagai orang kudus melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, sehingga kita betul-betul mencerminkan sebagai kekasihnya Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercaya dan dipanggil oleh Tuhan. Dan jangan takut pada saat kita sudah dipilih dan ditetapkan Tuhan, Tuhan pun juga akan senantiasa mendampingi dan bersama-sama dengan kita, sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, itu bisa terwujud melalui kehidupan kita. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan, selamat menjadi milik Tuhan, dan Tuhan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.